Selamat malam pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza menuding pasukan Israel melakukan serangan terhadap warga yang mencari bantuan kemanusiaan di bagian utara kota Gaza. Ashraf Al-Qudra dalam pernyataannya di Telegram pada Kamis 25 Januari 2024 menjelaskan serangan tersebut terjadi di Bundaran Kuwait di kota Gaza. Akibat serangan IDF tersebut, dilaporkan sedikitnya 20 orang tewas dan melukai ratusan lainnya. Jumlah korban tewas kemungkinan bertambah karena puluhan orang menderita luka serius. Para korban dirawat di Rumah Sakit Al-Shifa yang kehabisan pasokan medis dan hanya memiliki beberapa dokter yang bekerja. Sementara itu, militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki tuduhan bahwa pasukannya menembaki kerumunan warga Palestina yang menunggu bantuan di utara kota Gaza. Lebih dari 170 orang terluka dan tewas dalam serangan tersebut. Pasukan dan tank Israel masuk ke kota Gaza dan tak lama setelah invasi darat pada bulan Oktober dan telah memerangi pejuang Palestina di sana selama lebih dari 2 bulan. Militer Israel mengklaim mereka berhasil mengalahkan Hamas di utara, namun masih menghadapi serangan mematikan. Gaza bagian utara telah terputus dari bantuan kemanusiaan, meskipun puluhan ribu orang masih berada di sana. Rumah Sakit Nasser, juga dikenal sebagai Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis, telah kehabisan makanan, obat bius, bahkan obat menghilang rasa sakit pada Kamis 25 Januari 2024. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan situasi kesehatan dan kemanusiaan di rumah sakit sangatlah buruk. Hal ini dikarenakan pengepungan pasukan pendudukan Israel di wilayah tersebut. Tentara Israel telah mengepung Rumah Sakit Nasser dan Rumah Sakit Al-Amal di Gaza Selatan di tengah kekhawatiran terulangnya apa yang mereka lakukan di Rumah Sakit Al-Shifa di utara kota Gaza. Sementara itu, masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan pasukan Israel juga telah menargetkan markas besarnya di Rumah Sakit Al-Amal di Khan Yunis selama 4 hari berturut-turut. Dikatakan IDF juga membatasi pergerakan kru ambulans ke dan dari rumah sakit. Sementara itu, Thomas White, Direktur Urusan di Gaza untuk Badan PBB Pengungsi Palestina atau UNRWA, mengatakan pada hari Kamis bahwa serangan terus-menerus terhadap situs-situs sipil di Khan Yunis, Gaza Selatan, sama sekali tidak dapat diterima. Dia pun mendesak untuk menghentikan serangan oleh kedua belah pihak, baik Israel maupun Hamas. White mengatakan 12 orang tewas dan 75 orang lainnya terluka dan 15 diantaranya berada dalam kondisi kritis di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pusat pelatihan UNRWA yang menampung ribuan orang kemarin pada hari Rabu juga terkena 2 peluru dan terbakar. Data terakhir pada hari Kamis 25 Januari 2024, perang Israel di Gaza yang kini telah memasuki hari ke-111 telah menewaskan sedikitnya 25.700 warga Palestina dan melukai 63.740 orang. كما تشاهدون العدد كبير جدا على أطباء لا يوجد لديهم أي إمكانيات. Informasi terakhir,
Qatar mengecam keras Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang dituding sengaja menghalangi perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Doha, Majed Al-Ansari, pada Kamis 25 Januari menyebut hal ini dilakukan Israel untuk keuntungan politik pribadi. Al-Ansari mengatakan pemerintahnya terkejut dengan bocoran pernyataan yang diduga dibuat oleh Netanyahu, di mana dia mengkritik upaya mediasi Qatar atas perang di Gaza. Ia menilai tindakan Netanyahu sangat tidak bertanggung jawab dan merusak upaya damai. Dia berpendapat Netanyahu hanya menguntungkan karir politiknya daripada memprioritaskan penyelamatan para sandera. Kantor Netanyahu belum mengeluarkan tanggapan atas perselisihan publik tersebut. Pada hari Kamis, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menuduh Qatar bertanggung jawab atas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Bahkan ia menyebut negara Teluk tersebut sebagai pelindung Hamas dan mendukung serta mendanai terorisme. Doha dalam beberapa tahun terakhir telah berperan sebagai mediator internasional dalam konflik seperti Ukraina, Sudan, dan Afghanistan, serta dalam pertempuran sebelumnya di Gaza. Kelompok ini mempunyai hubungan erat dengan Hamas dan menjadi tuan rumah bagi beberapa anggota sayap politiknya. Qatar sangat penting dalam mengamankan gencatan senjata selama seminggu pada bulan November lalu yang membebaskan lebih dari 100 sandera sebagai ganti 240 wanita serta anak-anak yang ditahan di penjara-penjara Israel. I can't comment on the specificities of the mediation as it is going right now. But what I can say is that we are engaging in serious discussions with both sides. We have presented ideas to both sides. We are getting a constant stream of replies from both sides. אתמול היה אחד הימים הקשים מאז פרוץ המלחמה. אנחנו איבדנו 24 מטובי בנינו הגיבורים שנפלו על הגנת המולדת. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.